Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di masjid kita ini dalam kondisi insya Allah sehat walafiat, dalam rangka untuk mengenal lagi agama kita, dan kita masih dalam rangkaian anak-anak solih versi Luqman Al-Hakim, masih dalam bab yang pertama, yaitu tentang menjauhi kesyirikan. Maka pada malam hari ini saya ingin memberikan contoh perbuatan kesyirikan yang disebut dengan tatoyur. Jadi tatoyur itu adalah meramal dengan melihat binatang tertentu, jadi misal porong burung hantu. Akhirnya dipikirnya atau orang berpendapat ada orang yang mau mati gitu kan, terus melihat kunang-kunang, ngomongnya main untuk duit gitu, terus melihat burung perja, ngomongnya main naik tamu dan seterusnya. Maka pada suatu ketika, bentar, ambil dulu bukunya, ngomong temanya pas. Ada sebuah riwayat panjang dari Nabi SAW. Pada suatu ketika Nabi SAW mengabarkan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Beliau SAW bersabda, uridot alayya al-umam, dinampakkan kepadaku umat-umat. Jadi umatnya ada banyak, dinampakkan, jadi terlihat. Berarti penampakan yang akan datang yang dilihat oleh Nabi SAW. Faraitu an-nabi SAW wa faraitu an-nabiyya wa ma'ahu rohtun. Maka aku melihat ada seorang nabi yang bersama dengan rohtun, beberapa orang, sekumpulan orang. Jadi ada nabi yang ditemani beberapa orang. Wa nabiyya wa ma'ahu rajulun. Tapi ada juga yang nabi itu ditemani cuma satu orang tok. Berarti umatnya mung siji tok. Jadi sebagai nabi umatnya cuma satu. Kemudian wa rajulani, dan ada juga nabi yang umatnya dua. Jadi yang satu dan dua. Jadi nek ibaratnya saya kalian Ciro lupat 10 luwe lah, alhamdulillah lah. Ini ada nabi loh, bukan manusia biasa, nabi. Itu umatnya wangel kandanane sampai semelu mung siji tok. Kemudian wan nabiyya walaisa ma'ahu ahad. Nah, ini sing paling mesake. Ada juga nabi yang enggak ada yang ngikuti, sendirian. Jadi nanti niku setelah pembagian syafaat, setiap umat itu akan mendekati nabinya sendiri-sendiri di telaganya masing-masing. Semua ada telaga. Ada nabi yang umatnya mung siji, enek sing loro, enek sing beberapa, enek sing blas ra enek dhewean. Padahal di telaga itu minum satu teguk itu bisa menghilangkan haus selama-lamanya. Jadi dikubur ra dikai ngombe, begitu ning mahsyar dibangkit kira dikai ngombe, begitu kemudian mizan hisab ra dikai ngombe, pembagian syafaat ra dikai ngombe, baru kuwi dikai ngombe. Sak teguk aja bisa menghilangkan haus selama-lamanya. Nah ini ada nabi itu yang enggak punya umat sama sekali, jadi benar-benar sendirian. Idrufi ali sawadun adim. Terus terlihat sekumpulan orang yang sawad adim, banyak. Sekumpulan orang yang dalam jumlah yang banyak. Wadonantu annahum umati. Aku mengira sing akeh kuwi mau umatku kabeh. Di rumah sana ning kono nek fajar. Ya, wah, di umatku iki. Fakilali, dikatakan kepadaku oleh malaikat, hada Musa wa qaumuhu. Itu Musa sama kaumnya, bukan kaum. Fa nadartu fa idza sawadun adimun. Terus aku lihat lagi, ada kumpulan yang besar lagi. Fakilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Kilo umatmu sing iki gitu. Kemudian wa mahum sab'una alfan,
Dan bersama mereka, di dalam mereka ini yang sedang ngumpul ini ada 70.000 orang. Oke loh jumlah ini. Artinya kamu punya peluang untuk masuk di situ. 70.000 orang yadkhulunal jannah, yang mereka itu akan masuk surga. Bighairi hisabin wala adab, tanpa dihisab, tanpa diadab. Jadi tahapan setelah mahsyar tadi harusnya dihisab dan diadab, dia enggak. Ngumpul di dalam telaga dan nanti masuk surga tanpa ada hitung-hitungan tadi. Padahal dalam hisab dan adab tadi nek gagal itu nanti pertanggungjawabannya ning neraka. Jadi pas ning sirat itu jatuh plung gitu. Nah, maka ada orang 70.000 orang yang dia itu enggak diikop, enggak dihisab, enggak diadab, aman, terkendali. Nah, kemudian summa nahado fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi SAW bangkit dan masuk rumah. Jadi habis ngasih wejangan ini, kemudian Nabi masuk rumah. Karena rumah Nabi itu sebelah masjid. Jadi cara ini Masjid Nabawi, rumahnya sebelah situ. Makanya nanti ada namanya raudhah. Raudhah itu dikatakan oleh Nabi SAW ma baina mimbari wa hujrati, yaitu yang terletak di antara mimbarku dan rumahku. Nah, itu tempat. Jadi ini mimbar rumah beliau situ, maka antara mimbar dan rumah beliau ini namanya raudhah. Nah, orang yang berdoa di sini diyakini oleh mayoritas ulama, tentu dengan dalil-dalil yang ada, itu doanya mustajab. Dan karena wong sak donya ke sana dan pengen sholat dan pengen doa di situ, makanya ngantri pakai aplikasi. Jadi dilihat kosong enggak, daftar. Nek kosong daftar bisa, tapi nek pas cek enggak kosong ya enggak bisa gitu kan. Nah, maka raudhah. Nah, kemudian kembali ke sini. Habis ngomong gitu, pemberian wejangan itu Nabi masuk ke rumahnya. Kemudian fahadun nas fi ulaika. Kemudian manusia itu saling ngobrol. Sopo yo? 70.000 kamu sopo yo gitu. Dan itulah tabiat para sahabat yang ketika dikasih kabar gembira itu mereka tuh penasaran. Mudah-mudahan aku. Aku rayo gitu kan, kayak gitu. Nah, kemudian faqala ba'duhum, kemudian sebagian mengatakan fala'allahumul ladzi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya itu tuh para sahabat Nabi gitu. Jadi ngayem dia dan teman-temannya, karena mereka kan sahabat semua berarti kan. Wah, ketoknya para sahabat Nabi gitu. 70.000 jumlahnya gitu kan. Karena memang sahabat Nabi itu cuma ratusan ribu, jadi enggak nyampe 1 juta. Jadi 70.000 itu ya selain masih terlingkup dalam jumlah sahabat itulah. Kemudian waqala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan fala allahumul ladzi nawlidu fil Islam falam yusyrikuna billahi syai'a. Sebagian mengatakan itu orang-orang yang dia itu lahir dalam kondisi Islam, berarti wong mu'alaf ra katut gitu. Kemudian hidup tidak pernah berbuat syirik. Nah, mana ini jadi tambah banyak jumlahnya gitu kan. Berarti lahir dari kecil Islam kan. Nah, enggak pernah berbuat kesyirik, ya itu juga banyak gitu kan. Tentu lebih dari 70.000, tambah luas gitu kan. Nah, kemudian wa zakaru asya'a. Nah, yang lain menyebutkan yang lain, ini mungkin ini. Nah, sambil saling menyebutkan itu fa kharaja alaihim Rasulullah SAW. Keluarlah Nabi SAW. Fa akhbaruhu. Kemudian nah, mereka mengabarkan hal tersebut kepada Nabi SAW. Nah, mengabarkan tadi itu kami itu gini loh Rasul, setelah jenengan bilang ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, kami itu terus saling berdiskusi. Barangkali ini si fulan, barangkali ini orang yang begini begitu gitu kan. Kemudian faqala, kata Nabi SAW, humul ladzi nala yartaqun. Itulah orang-orang 70.000 tadi, orang-orang yang enggak pernah minta ru'yah. Nah, jadi enggak pernah diru'yah. Nah, di sini ulama berbeda pendapat apakah ru'yah yang dimaksud ru'yah syar'iyah atau ru'yah dalam arti ru'yah itu artinya komat kamit jambi-jambi. Apakah jambi-jambinya dukun ataukah syariah juga termasuk. Maka ulama sepakat itu jambi-jambi dukun. Tapi khilaf ulama apakah minta ru'yah syariah itu termasuk yang dilarang apa enggak. Minta loh ya, bedakan antara minta dan enggak minta. Jadi nek minta gini, mumet sithik njaluk diru'yah, ra didik njaluk diru'yah gitu.
barangkali rezekiku apa seret diruyah engko setane lunga rezekiku lancar. Pokoknya apa-apa yo diruyah. Ada orang kayak gitu. Ngrenek apa? Flyer ruyah masal gitu, melu gitu. Termasuk dia pemburu ruyah gitu. Termasuk enek ustadz atau tokoh gitu, ruyah entah ning TV, entah ning medsos gitu. Dia manteng itu dan berharap setannya minggat gitu. Nah, itu kayak gitu-gitu enggak boleh, enggak baik gitu. Nah, tapi ulama sepakat yang benar-benar dilarang itu adalah ruyahnya dukun. Jadi jambi-jambi kumat-kamit dukun. Nah, makanya 70.000 orang itu yang pertama sifatnya dia tidak pernah layas tarkun, minta diruyah oleh dukun. Nah, itu ulama sepakat. Tapi kalau ruyah syariah ada khilaf ulama itu. Kemudian wala yak tahun dan tidak pernah berobat dengan metode kai. Nah, metode kai itu apa? Kai itu besi dibakar terus dicoske ke tempat yang sakit. Dulu saya kan belum pernah ya. Mikir saya dulu itu mesinnya itu ngobongnya kayak mau ngangkat-angkat gitu loh. Ora sing nganti abang gitu loh. Terus dicoske gitu. Belum lama ini, belum mungkin minggu ini atau minggu lalu gitu. Saya lihat itu Habib itu. Habib Fulan bin Fulan gitu. Itu dicos mesinnya murup, cos kene sikil. Cos. Astagfirullah. Aku kaget ya. Kagetnya pertama selevel orang yang ngaku cucunya Nabi mosok ora ngerti nek ngono kuwi enggak bagus gitu. Ya, jadi itu enggak baik gitu ya. Jadi makanya Nabi mengingatkan enggak akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Artinya kalau ada yang lakon itu ya masuk surgane ya sok pakai hisab ya enggak sok mungkin jadi adab dulu gitu. Makanya nek mereka kemudian tawa-tawa syafaat itu jelas ngapusi gitu. Wong dia aja nglanggar omongane baik gitu. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga atau sifat yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak pernah berbuat tatoyur. Nah, ini pembahasan kita malam hari ini. Tatoyur. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal di sini rangkaian. Jadi setelah ikhtiar lalu tawakal. Nah, tawakal itu berdoa baru kemudian pasrah. Jangan dibalik. Mas, kowe ora kerja ngopo? Wis tawakal. Lho. Anakmu mangan apa ya? Mangan tawakal kuwi mau. Nah, nek tawakal iki nama lain dari sosis iki ya ora apa lah gitu. Tapi nek tawakal iki maksudnya kon meneng ae gitu ya, itu salah ya. Jadi Nabi Musa pun untuk membelah lautan diperintahkan untuk Allah nutuk apa? Memukulkan tongkatnya itu. Itu bentuk pelajaran buat kita kalau manusia itu pengen bantuan Allah itu butuh ikhtiar, baru tawakal, jangan diwalik tawakal tok gitu. Nah, maka inilah tatoyur. Nah, tatoyur itu apa? Tadi saya singgung, yaitu tatoyur itu mengait-ngaitkan keadaan tertentu dengan binatang atau tanggal atau waktu-waktu tertentu. Contoh, iki wulan Suro, gandeng Suro aja kawin pas Suro, apa ndak pisah. Nah, itu bagian dari tatoyur lagi. Kemudian tadi yang tak contohkan tadi, krungu suara burung hantu, terus ngomong, berarti engko enek sing meh mati gitu kan. Lah nek kuwi tengah alas benunge enek burung hantu kowe mati bendino gitu kan. Nah, enggak seperti itu juga. Parah meneh nek wong ngingu burung hantu terus piye? Kayak di Ngoro Tengah itu depan masjid itu ngingu burung gagak gitu. Ben esuk bungok-bungok ngono. Wak-wak. Mbok luwe mbok ngopo ora mudeng. Apa ya terus enek wong mati terus tiap hari di dekat situ kan enggak kan? Enggak ada kaitannya gitu. Terus ada yang tadi itu kunang-kunang, arep metu kok omah ndelok ulo, terus ra sida lunga lha ngopo? Ki pertondo nek bakal cilaka enggak ada kayak gitu ya. Nah, terus misal kalian mau nyari pasangan gitu. Ngono kuwi Nabi kan sudah ngomong, nek sing perempuan lihatlah yang soleh dan berakhlak, nek yang laki-laki lihatlah agamanya kan gitu. Ngono ku yo tekok weton barang. Wetonmu apa to, Mbak? Mas. Lah emang apa to? Yo ngomongin Mbah Adoh kae ra entuk nek wetone ngene, soalnya wetonku ngono. Nah, ini enggak ada kayak gitu. Terus anak ragil ra entuk ketemu anak ragil kok piye gitu. Gitu. Hal-hal kayak gitu itu enggak ada semuanya. Termasuk yang biasanya cah nom melakukan itu melihat apa kayak horoskop, rasi bintang, bintangnya apa Taurus, apa Raurus gitu kan. Nah, akhirnya berarti aku Taurus. Taurusnya apa? Gambare bandeng, berarti aku gane nyurudak-nyuruduk gitu kan. Oh yo ora terus kaya bandeng tau menungso kok dipadhake bandeng.
Ya, maka itu semua tidak boleh tatoyur itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Yasin ayat 19, qalu, para rasul berkata, ta'irukum ma'akum. Sialmu itu ya mergo kelakuanmu dhewe. Aina dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Apakah jika kamu diberi peringatan terus kau ini marai sial, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi zaman dulu itu orang-orang yang didakwai Nabi itu yang pada nolak, oh coba rungokke wong kae. Mana mbok rungokke uripmu sial lho. Mana Nabi iki diomongke penyebab sial. Malah justru Nabi mengatakan, nggih, bahwasanya kesialanmu itu ya karena kelakuanmu. Jadi enggak ada ceritanya orang yang taat pada ibadah, pada agama itu kemudian mendapatkan kesialan, enggak ada. Kemudian Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik. Dan sekali lagi Mas, dosa syirik itu, Mbak, itu kalau kemudian dibawa mati enggak akan diampuni oleh Allah. Kemudian parah lagi, pahala kita dihapus karena kita berbuat kesyirikan. Lain asrokta layah batonna amaluka wala takunanna minal khosirin. Kalau kamu berbuat syirik, tak hapus pahalamu, amalmu, dan kamu akan benar-benar menjadi orang yang merugi. Belum lagi orang-orang yang berbuat syirik itu wajib masuk neraka. Dalilnya apa? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik finari jahannam khalidina fiha, akan masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Itulah manusia yang paling jelek, makhluk paling jelek. Makanya jangan sampai berbuat kesyirikan, khususnya cah nom-nom. Apalagi apa itu bintang jatuh. Wah, bintang jatuh itu ndonga gitu. Nah, sebagian orang itu ada yang bintang jatuh dijadikan tanda waktu mustajab doa, dia berdoa tetap kepada Allah. Itu masuk dalam kategori bid'ah, salah. Parah lagi ada yang minta ke bintang itu syirik akbar, syahadatnya bisa batal. Nah, yang benar apa kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujumal lisyayatin. Langit kuwi tak kei bintang-bintang dinggo hiasan nek mbok sawang ben indah, karo dinggo alat nggo bandemi setan. Lah setan ngopo kok ya-yakan tekan kono gitu kan. Nah, setan itu didatangi oleh dukun. Dukun bertanya tentang apa yang ditanyakan manusia. Makanya dukun sing bener dukun, bahasa kalian mungkin dukun sakti, ini saja ini ngira sakti. Tapi dukun istilahnya ya orang yang enggak normal itu. Dia akan berinteraksi dengan setan. Begitu tekoki tamjikiane metune apa? Menungsone tekok gitu toh. Nah, tekok ke dukun, dukunnya menungso. Tanyalah dukun ini ke setan. Setan naik ke langit untuk mencuri berita. Nah, dipanahlah oleh para malaikat menggunakan bintang-bintang itu. Menurut ayat tadi ada yang kena, ada yang lolos gitu kan. Nah, bintang yang jatuh-jatuh itulah yang sebenarnya itu pertanda syaitan. Sehingga kalau kamu lihat itu harusnya bukan berdoa, malah ta'awud sebagaimana ajaran Nabi SAW. Ketika kamu mendengar suara ayam berkokok, itu si ayam melihat malaikat, banyak-banyaklah berdoa. Begitu pula sebaliknya, ketika kamu mendengar suara anjing menggonggong, maka anjing itu melihat setan, maka banyak-banyaklah ta'awud. Maka kalau kamu lihat bintang jatuh bukan berdoa tapi ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai kemudian kesambet setan atau dapat bisikan syaitan. Dan tenan bisikan setannya kon donga, padahal sebenarnya itu tempat yang salah atau waktu yang salah untuk berdoa. Dan masih banyak contoh-contohnya. Nah, maka saya rasa materi ini cukup sekian. Silakan bertanya atau tak tanya. Kita maksimalkan dengan tanya jawab. Silakan. Acung. Aku tak karo ngrikiti iki lho. Tak enak. Apa? Napa jebule nek salat iku maca surate niku-niku wae. Enggak apa-apa. Jadi salat itu perintahnya yang wajib adalah Al-Fatihah. Kemudian setelahnya baca surat. Nah, surat itu aja enggak apa-apa. Cuman ya kurang afdol. Itu aja, tapi enggak apa-apa, sah salatnya. Dah, itu toh. Ya enggak apa-apa. Ada lagi? Berarti kan tadi Ustaz bilangnya kalau ayam berkokok itu yang malaikat itu sama pas malam hari juga. Semua. Sama aja. Oleh itu teman-teman kan bilang dia kan
kan apa dengar ayam berkokok malam jam 12 habis dia tuh apa aku tidur tidak ada apa gitu. Malah wale itu malah berdoa. Jadi pada malam itu malaikat itu pada turun. Dan sebagaimana dalam hadis dikatakan sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Nah turunnya Allah itu diiringi dengan malaikat. Nah malaikat yang disaksikan oleh ayam-ayam yang melihat. Nah, berkokoklah mereka. Nah malaikat-malaikat ini malaikat rahmat tentunya. Maka berdoalah yang banyak. Gitu ya. Jadi itu malah salah nek. Selain nek popo itu ya nek anjing gitu. Anjing atau keledai, suara keledai. Terus tekoke nek sapi piye? Nek sapi saya nggak tahu. Tapi yang nggak tahu, nggak ada riwayat tentang sapi. Ada lagi? Apa mbak? Apa? Apa wih? Oh, punuk unta, ya. 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 Siap. Itu kan hadis ya. Bismillah. Jadi itu hadis. Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ahli nari lam arohma." Ba'du, ada dua golongan manusia yang belum pernah kamu lihat, tapi nanti ada gitu kan. Yang pertama, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun rusuna ka'aslimatil bukti, yaitu wanita yang pakai pakaian. Nah, ini wanita loh nih. Dua orang ini wanita kabeh. Dua golongan ini wanita kabeh. Jadi yang pertama, wanita yang pakai pakaian tapi kayak telanjang. Banyak tahun sekarang toh. Ketoknya katokan tapi meletet-meletet cuprot mefet gitu kan. Nah, bener-bener lekuk demi lekuk ketok gitu kan. Itu harusnya dari jeroan, bukan jokonan. Itu udah diancam Nabi loh kayak gitu. Ada juga yang kemudian model jilbab kekinian. Jadi bukan jilbab sing kotak atau sing gede gitu ndak, tapi lebih ke apa ya, pasmina apa ya. Jadi mau diblubetke gitu loh. Jadi engko terakhirnya mau diculke ngene gitu. Itu bahaya loh itu. Nek kecantol pager kegeret bulumu bisa mati loh kowe. Pemene saking dawane mlebu ruji kae, wah mati kamu nanti. Enggak boleh itu. Makanya kan digenekke kan ketok anu to, apa dadane itu kelihatan to. Enggak boleh itu. Itu termasuk itu. Terus ada juga sing dhek wis kuliah semester 5 ning kaose adike SD dinggo gitu. Jadi begitu misal HP-ne ceblok atau dompetnya ceblok itu pas jikuk gitu celengan semare ketok, itu enggak boleh. Perempuan, nah, laki-laki masih khilaf ulama, tapi kalau perempuan aku yakin enggak boleh. Yaitu berpakaian tapi telanjang itu kayak gitu ya. Nah kemudian yang tadi punuk unta tadi, dan dia punuk unta mumilatun, kalau melaku megal-megol sampai nek wong Jawa nek lagu apa kayak mentok-mentok ya mlakune megal-megol itu. Nah terus mumilatun rusuhna kasimatil bukti. Nanti dia pakai sesuatu di kepalanya yang dia kayak ada yang jendol gitu loh. Apakah dikudungi, lebih-lebih enggak dikudungi? Nek sing enggak dikudungi ya kalian ngertilah itu namanya apa gitu kan. Nek sing dikudungi ya itulah yang harusnya dihindari seorang wanita. Kenapa? Ya delalah itu, delalah. Allah itu mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Kecintaan manusia itu dihiaskan ketika mandang wanita. Nah, apapun yang menjadi sebab nggih, laki-laki itu terfitnah atas wanita, itu dalam Islam enggak boleh. Contoh misal tadi gelungan itu. Jadi kalau kamu pakai atau keluar rumah, ya kalau kudungan ya usah gelungan dilos gitu. Atau gelang kaki buat wanita itu boleh, tapi nek mbok pakai di luar itu enggak boleh. Akhirnya orang-orang yang fi qulubi marad, di dalam hatinya itu ada penyakit, itu ya terus kepo, sikile sapa to kae, sikil wong apa sikil wedhus gitu. Nah, akhirnya didelok sikile munggah akhirnya dan terusnya malah nek sing ngetutke dan seterusnya. Maka
seorang wanita ya hakikatnya menutup aurat itu dalam rangka untuk menjaga harga dirinya dan menjaga dirinya dari tindakan kriminal. Makanya kok ada wanita jilbaban tapi tetap dibegal anggota tubuhnya. Nah, itu mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang lekuk-lekuk tubuhnya masih kelihatan, atau mungkin bajunya transparan, atau bajunya kekecilan gitu loh. Nah, itu yang kemudian mengundang laki-laki yang tadinya nggak pengen berbuat jahat, ning karena melihat ada kesempatan, ada celah, ya, akhirnya dia masuk ke situ. Makanya jagalah diri kalian nggih, Mbak-mbak, udah terlalu banyak kasus. Udah terlalu banyak kasus kita lihat di media, di TV, di berita segala macam, yang mana laki-laki yang nggak punya nggak punya rem, nggak punya kontrol itu berkeliaran di jalan. Sampai yang saya paling sedih itu ada di Padang, itu ada mbak-mbak itu jualan gorengan. Dia nyari nafkah untuk keluarganya gitu kan, bantu ibunya, bantu keluarganya untuk nyari nafkah. Itu jualan, tadi habis sekolah atau habis kuliah gitu, jualan mupeng gitu. Saya belum tahu mukanya kayak gimana, tapi ya anggaplah cantik gitu ya. Itu ada pemuda pengangguran, residivis gitu kan, itu mus mengintai, jadi koyok serigala mengintai mangsa. Sampai akhirnya dilalah jualannya kayak sore gitu, sore sampai menjelang maghrib. Itu bruk disikap, diperkosa sampai berhari-hari, sampai akhirnya ya dipateni, dibuat ono ning hutan. Ya insya Allah mati syahid beliaunya ya. Tapi maksud saya kalau kita bisa menjalani hidup tanpa harus melalui proses-proses seperti itu kan enak gitu loh. Nggak perlu ada orang tua yang meneteskan air mata, nggak perlu ada bapak yang menangis kehilangan putrinya kan gitu loh. Makanya kalian nek pakai jilbab itu motivasinya itu pertama mentaati perintah Allah, yang kedua untuk menjaga diri kalian. Jangan kemudian jilbaban enek mana yang jilbabannya dibendiki kancingnya nganggo tok ini terus pak motor banter biat akhirnya kabur ngono kae gitu kan. Wah, sampai sing sini juga koyo kebuka gitu, ya Allah, karepe piye gitu. Ada lagi sing jilbaban gitu kan. Jilbaban metu omah gitu kan, nganggo daster, mung dasare tekan tengah kayak kentol ya, betis itu kentol. Jadi akhirnya betis ke bawah ya ketok gitu kan. Aduh. Enak meneh sing kemudian jilbaban. Sore katok dawa, dhuwure nganggo kaos cendak gitu. Aduh. Pokoknya macam-macam lah. Jangan aneh-aneh kayak gitu nggih. Apalagi pas sholat. Sholatnya ada orang yang kemudian rumangsa kudunge gede gitu kan. Terus nganggo rukuh bawahan tok, dure itu nganggo you can see itu, terus rumangsane ditutup dengan kudung itu. Nah, begitu takbir ngangkat tangan gitu kan. Ya. Kelihatan gitu, kebuka gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini nih harus dihindari ya. Jadi berpakaianlah yang proper itu yang sesuai, yang pantas gitu kan. Dan sekali lagi syariat Islam itu untuk menjaga kalian. Ada 5 yang dijaga. Menjaga harta, jiwa, kehormatan, agama, atau lagi apa ya saya lupa. Jadi makosid syariah. Jadi tujuan adanya syariah itu 5 itu. Nah, maka yang harus dijaga adalah salah satunya terkait kalian itu adalah kehormatan kalian, khususnya perempuan. Gitu ya. Jadi di hadis itu nggak disebutkan untuk sholat tok enggak. Jadi umum, secara umum. Jadi nggak boleh kemudian menjendolkan itu loh rambut perempuan ini. Laki-laki bahkan ada larangan khusus untuk mengikat rambut pas sholat. Jadi yang gondrong-gondrong, barangkali ada yang gondrong. Iku kuciran ning mburi kayak itu. Pemene kuciran ning dhuwur kaya Doraemon ngono kae, kaya baling-baling bambu. Itu tasabuh bil kufar. Itu melu-melu wong kafir, enggak boleh. Ya, jadi punya modelmu sendiri gitu loh. Misal kamu siapa jenengmu lali terus. Hadi modelnya ngono ae gitu kan. Engko begitu anak pemain bola kayak zaman biyen anak Ronaldo kuncungnya ngarep tok melu kuncung tok ngarep ngene iki. Engko metu Palermo digawe ngene gitu kan. Terus engko metu sapa meneh zaman biyen Andilo ya, belah tengah kaya silit. Astagfirullah. Kebokong gitu kan. Wis modelmu sing pantes kowe sing ngerti kuwi wis ngono ae gitu, enggak usah aneh-aneh. Kadang ada orang maksake rupane wis rapati ganteng, rambutnya dikucir ngarep ngene iki terus begitu dibuka anu mau ngrombiak kaya wit ringin kae, Allah Akbar gitu. Ya wis melu-melu wong Jepang to ini. Wis gak usah ya.
Nggak usah ikut-ikut orang-orang aneh-aneh itu. Apalagi potongan kozak itu piye? Kozak itu ada bagian yang dipotong, ada bagian yang ditinggal. Nah, basa Jawane dipetal-petal ngono lho. Ngene iki dientekke sret terus tinggal tengah tok ngono gitu. Atau mungkin wis ditipiske terus dadak digambar aneh-aneh ngono gitu. Nek seneng karo partai gambar banteng apa gambar celeng gitu kan. Astagfirullah. Ora usah aneh-aneh ya. Gitu. Gitu, monggo lanjut. Oh, kamu lagi apa? Gimana sih cara kita menghadapi ujian dalam kehidupan remaja dengan bimbingan agama? Ya. Jadi remaja itu Pak Karno itu pernah ngomong, beri aku 5 pemuda akan tak goncangkan dunia. Ngeri loh omongannya itu. Dan bener Mas, kamu untuk pemuda wis ora duwe rong duwe gawean, rong duwe bojo apa meneh rong duwe anak, energimu itu banyak. Makanya kalau kamu masih ingat gambarku lho, unda-undaan dulu itu di sini itu paling bawah itu isi waktu luang. Makanya Allah itu mengatakan fa idza faraqta fansab. Waktumu luang itu ngen isenono. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu itu banyak, wal asri wad duha wal fajri wal laili. Kemudian apa? Meneh gitu kan. Nah, itu menunjukkan waktu itu sesuatu yang valuable dalam Islam. Sampai pepatah Arab mengatakan al waktu asmanu minad dahabi. Jenenge waktu kuwi luweh berharga, luweh larang tinimbang emas. Kemudian dikatakan lagi al waktu kasaif. Waktu kuwi kayak pedang, in lam taqtahu qata'aka. Nek kamu enggak bisa menggunakannya, kamu akan kegiris, kepotong dewe gitu. Jadi saya secara pribadi melihat kalian anak muda pada umumnya itu banyak membuang-buang waktu yang pada akhirnya yang saya lihat, yang saya dapati ketika nanti kalian nikah, ngapunten, akhirnya kok ya mung gampangane apa yang kamu dapatkan itu gak sesuai, gak proper gitu. Oh, mung dadi buruh, akhirnya gajinya kurang, engko anake njaluk susu mergo bojone asine ra metu, tuku susu ra duwe, akhirnya anake dikei tajen gitu kan. Ya Allah, mumpung. Jadi saya itu kan bikin pesantren untuk kalian-kalian seumur-umuran kalian. Itu tuh tak ajarin agama. Kemudian tak suruh kuliah, kemudian tak ajarin bisnis gitu loh. Karena yang saya lihat tuh anak muda itu energinya banyak. Makanya kalian gitu, yang kuliah misal, sudah kuliah atau sudah sekolah, ojo mung bengong, keluyuran, dolanan HP, main online, app segala macam. Jangan mbok habiskan waktumu buat itu. Desainen di rumahmu itu tulisan punya target gitu loh, umur sekian aku ngene. Target aku kuliah semester 5 punya perusahaan ngono lho. Aku lulus kuliah duwe sawah 5 patok gitu loh. Ya, jadi bikinlah resolusi dirimu sendiri di kamarmu itu. Ceritakan tentang mimpimu, gantung, gawenan gantungan lho. Jadi direktur, jadi manajer, gak apa-apa. Aku dulu lulus kuliah itu ngirim lamaran, sak pirang-pirang bro. Mungkin enek puluhan kali. Ngomong so pinter kan. Wah, kirim sana. Gak enek sing jawab gitu. Akhirnya apa? Wis ra enek sing ngangkat aku dadi karyawan, tak ngangkat awakku dhewe. Aku nggih perusahaan dhewe, mengangkat diriku dhewe sebagai manajer. Lah terus bar niku ngopo ya? Bar niku ya dilakoni pelan-pelan ya. Alhamdulillah mlaku perusahaannya sampai sekarang gitu loh. Artinya ya itu proses bagaimana kadang itu kita itu disepelekan orang, kayak nggak dipakai, kayak nggak diperlukan, ya sudah kita bangkit sendiri gitu loh. Jadi kayak itu loh, apa jenenge filosofi apa toh? Jadi kalau begitu diinjek itu dia kemudian bukannya dia menyerah gitu loh, tapi begitu diinjek dia malah bangkit gitu. Tapi yang terjadi sekarang ya tak sayangnya ya di sekolah-sekolah itu nek zaman dulu kita nek selentik karo guru itu kita langsung mikir itu sosok dibandem kapur apa penghapus mikir. Saiki ora ya gurune dilaporke polisi, dicegat wong tuane ning dalan gitu. Akhirnya lahirlah generasi-generasi penakut, generasi-generasi yang beraninya cuma sembunyi di balik keleknya wong tuane gitu kan. Naudzubillah. Jangan ya. Masuk cah lanang arep ning toilet itu ndelok toro mlayu gitu kan. Opo iki gitu. Jangan, kamu sebagai orang Islam gitu harus punya mental yang kuat. Caranya piye? Diasah. Jadi waktu itu loh, waktumu itu bergulir, itu nanti kamu sendiri akan menikmati.
Begitu mbok desain hari ini dengan baik, nanti akan menikmati dengan penuh kebaikan. Silakan omahmu, pakmu maksudnya, enek pekarangan sithik, ngingu pitik wis, dimulai dari situ wae. Wis pakanono, engko nek ngendok dolen gitu kan. Dol, ora apa-apa dituku mboke ora apa-apa, mbok tuku ya jenengan sing tuku ngono. Ning ya pakane teko dhewe wis pakane njaluk mboke kabeh ngono, ndoke kon bayar. Belajar bisnis dari situ. Aku dulu memulai bisnis pertama itu, aku disangoni mbok saya itu seminggu 150 waktu kuliah. Sangone 150 itu hitungane 30.000 sedina, dienggo mangan ping 3. 10.000 ping 3, 10 ping 5 150. Padahal dinane nek pira? 7 ya toh. Akhirnya hari kelima sore itu saya harus pulang di Jogja saya. Pulang ngajar TPA di Jaten itu, di Masjid Mujahidin itu. Nah, terus ben ngirit, ben iso punya modal. Saya itu pernah itu berapa minggu itu mangane mung mie karo sego putih nggawa kok omah, beras. Di pertama nyelengi sik, nggo tuku Magicom, wis to. Akhirnya mangkatnya Jogja meneh, pada sekian minggu kemudian nggo beras. Masak nasi itu. Terus mangane mie karo apa jenenge? Karo sego putih, karo tuku kerupuk. Udah selama berapa minggu nyelengi untuk 600.000. 600 sih, kalau nggak salah 600. Terus ada sepupu saya, Mas, pas sepupu, saya manggilin Mas, nganggur, tekoki, bro, gelem ngingu wedhus ra? Ideku langsung wedhus karena kayak SD saya senangnya binatang. Sampai hari ini kan saya punya burung, punya kucing macam-macam. Nah itu saya bilang sama dia mau gitu. Dia pelihara wedhus sudah diopah kae gitu kan. Mbok ora trimo. Mbok ora trimo mergone anake kok ngangon wedhuse wong. Akhirnya balekno wedhuse ngono, tak tukoki wedhus dhewe gitu. Ya itu loh jeleknya orang ya. Jadi dulu ra ide begitu wis mlaku disabotase jelek gitu. Nah akhirnya wedhuse tak ambil, ya tentu bagian dia tak kasih lah gitu. Ya sudah, habis itu terus nggak ada yang ngopeni ya wes selesai. Tapi itu pengalaman gitu. Terus saya mulai lagi. Nah, maka mumpung kalian masih muda, mulai dari ayam gitu loh. Dari ayam, ayam akeh, nah, tukang wedhus akeh, tukang sapi gitu. Mbah saya itu nggak pernah kuliah, boro-boro kuliah, sekolahnya nggak pernah. Dodolan ning pasar. Itu ya ning pasar kan dodol bumbon kan untungnya recehan toh Mas Mbak, nggak mungkin untungnya langsung 2 juta itu kan nggak mungkin, mesti ya mau recehan dilumpukkan sama beliau itu. Begitu wis lumpuk ditukokke suweng, ngerti suweng? Ora ngerti suweng cah saiki? Tahu apa? Tahu nggak? Nggak ngerti yo, padahal iki penganggone wong wedok-wedok, ora ngerti ya. Nanti antingnya mbah-mbah mbiyane lho, yang gede, yang kuping kok sak gede-gede benik lho. Terus enek intene cacahe tergantung gedene nih, gede ya tambah akeh gitu. Tukoke kayak gitu, gelang kalung gitu. Nanti ada kelompok akeh, mbah saya itu koke kebune kon ngangon anake akeh. Engko nek wis kebune akeh, didol tuku sawah. Lah ning sayange ilmune mbah saya ini enggak diajarkan ke putra-putrane. Jadi anak-anak itu satu-satu itu dikei sawah siji omah siji. Sawah siji omah siji. Ning ya kan enggak diajari ilmune tadi akhirnya ya omahe karo sawahe kadol kabeh. Nah nek bapak saya rada mending sawahe didol nggo sekolah anake gitu. Jadi anak-anake kuliahan kabeh. Nah, maka kembali ke situ nggih. Desainlah masa depanmu sendiri karena nanti kamu itu akan ditinggal wong tuamu, tinggal pakmu, mbokmu, bahkan mungkin masmu, dulurmu rong karuan peduli sama kamu. Wes to. Mbok sing perempuan-perempuan ini kamu ngimpi pengen punya suami kaya raya pengertian ya enggak apa-apa, itu doakan aja. Ning kalau kamu sudah bisa survive sendiri ya toh. Umpama ya ngapunten. Bojomu ganteng ning ra ndidit wis ra apa-apa. Ngono lho. Ngono. Jek enom ngene golek sing ganteng ya toh. Engko begitu ngerti ganteng ki ra enak dipangan gitu kan. Akhirnya tetap golek sing sugih gitu loh. Makanya tadi nek kamu punya bisa mendesain masa depanmu sendiri. Ngumpul ki saiki golek duit mayari ra karo-karuan. Online segala macam online sak pirang-pirang, marketplace yang telecek gitu kan. Kamu mau jadi konten kreator ya ora apa-apa. Konten kreator saiki itu nek zaman biyen iki rumangsaku konten kreator tuh angel. Saiki lho, Bro, kowe nganggo dinosaurus cilik kuwi, wis apa sawah kuwi. Terus kowe mlaku kan nggawa kamera iki. Di sawah ini ada
tirek di sawah sini ada ini. Kuwi sing nonton cah cilik-cilik kayak banget penghasilannya kayak banget. Ning aja melu-melu setbor ya joget-joget kuwi elek gitu. Jadi sing ngono-ngono kuwi gitu loh. Jadi sawah ini tuku iwak, misal lele, sepat, apa iwak kutuk segala macam terus didekek ning sawah terus di foto, di video. Nemu ini, nemu itu. Wah, sing nonton cah cilik-cilik kayak banget pulsane mbok-mboke dontek nonton iki ngono kuwi. Lah sing duwe konten itu ya dadi sugih gitu loh. Gitu. Jadi kreatif lah pada hal-hal yang mungkin buat orang tertentu. Jadi konten ini ora kudu kaya ning nggon apa kae sing menantang nyali ngono kae ambyur saka tebing ngono ki ora kudu kemudian apa bergulat karo boyo ngono ora. Cukuplah kamu sebagai boyone wis ora apa-apa gitu. Jadi konten-konten ngono ki lho nyemplung ning sawah, golek welut gitu loh. Terus nyekeli iwak sing tadine kowe sing tuku jane. Dadi iwak itu wis mbok entas dadi rada kodal gitu terus mbok dekek ning sawah sing enek bletoke kuwi dadi dhek yo arep renang wis kesel sik gitu cekel dapat lele dapat ini. Anakku gene nontoni ngono kuwi kok batin kowe iki ngopo nontoni ngono kuwi digawe karo dhek. Dadi enek damen itu diangkat ini terus nemu ning kono dinosaurus, nemu ning kono Hot Wheels, logikane piye Hot Wheels nemu ning kono. Gitu ya. Ya, jadi kreatif intinya banyak-banyak manfaatkan waktu dan kalau belum punya ide ya banyak-banyak diskusi sama orang yang sudah mapan secara secara finansial, secara kreativitas gitu kan. Dan kemudian jangan lupa juga diisi dengan urusan agama. Karena mau nggak mau sehebat apapun kamu, sesukses apapun kamu, tapi kalau nggak ngerti agama ya rugi. Makanya yang dipuji di Al-Quran itu bukan laki-laki atau pemuda yang taat tok, bukan pemuda yang sukses dunia tok, tapi yang dipuji itu dua-duanya. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang jual belinya, pekerjaannya tidak pernah melenakan dia, melupakan dia dari zikir kepada Allah. Jadi kudu dua-duanya. Itu. Jadi kalau kamu gampangane wis punya jadwal rutin pengajian setiap pekan sekali 2 kali gitu kan, itu jangan ditinggal. Dirutinkan gitu. Terus masalah-masalah yang perlu kamu tanyakan, diskusikan agar kemudian mendapat pencerahan. Nah, sisanya kamu siapkan masa depanmu itu sesuai passion kalian lah. Nah, sing passionnya perkewanan ya silakan carilah kewan yang menurut kamu paling profitable gitu. Kalau passionnya ning makanan coba masak panganan sing paling enak sak donya, insyaallah payu wis to. Yakin. Tapi nek ngapunten misal iki rasane ngene, terus masakanmu ya rasane ngene, akhirnya kan berebut customer to. Tapi nek kamu bisa masak sosis sing nek anggere wong mangan iki ora gelem mandeg gitu kan. Merangane karo mermelek ngono kae, karo melet-melet gitu kan. Nah, wah kowe wis genah kowe. Kowe dodol ning jero gua digoleki. Dan banyak itu sing koyo ngono kuwi kulineran sembunyi di tempat entah berantah gitu kan. Jadi arep rono itu dalane perjuangan, tapi begitu nemu lah wong wis ngumpul ning kono mobil pirang-pirang mangan ning kono. Dan banyak juga resto-resto gede. Ya, kayak ning Solo itu yang baru itu ada kan. Gede banget, viral. Begitu rono ya ora enak, bariku ya pet ngono wae. Ora enak. Wong jenenge dodolan panganane ora enak ya ora payu to. Viral ya cukuplah viral sekali 2 kali to. Istri saya pernah ngajak saya ke salah satu resto di sono Sukoharjo. Jadi untuk ke sana tuh lewat sawah-sawah tuh, tapi kan tengah sawah tuh bangunannya gede banget. Ngegril ngono iku lho. Wah, rame banget itu. Begitu dipangan ya biasa. Sesuk neh tak gojeki rono neh no. Gah ngono jawabane. Nah, maka passionnya itu apa gitu. Nek passionnya makanan silakan berkreasi makanan. Passionnya perkewanan silakan kewan. Passionnya IT ya silakan bikin aplikasi yang baik aja nggak game gitu. Ya aplikasi yang baik, aplikasi doa-doa, aplikasi bimbingan sholat, bimbingan haji, umroh gitu ya, atau aplikasi apalah yang baik-baik gitu kan. Nah, banyak peluang, banyak celah dan banyak menonton. Nah, nek sing gaene tak tonton itu akun YouTube namanya Kasih Solusi. Ya, di situ banyak ide-ide bisnis. Kamu nonton atau pecah telur, ora pecah ndahe lho ya, pecah telur. Nah, pecah ndahe itu akune wong ra cedhak. Pecah telur. Nah, itu banyak ide-ide bisnis. Ide-ide bisnis sak pirang-pirang di situ. Orang-orang yang tadinya di kampung dianggap biasa-biasa wae terus tiba-tiba jadi miliarder dengan modal dodolan sukun. Nah, awalnya ya kapusan. Ada juga yang modal batu kali. Wah, sakare karuan. Makanya banyak-banyak nonton yang gitu-gitu. Ojo nonton drakor ae, mau tonton ini.
Ada lagi? Piye bro? Bagaimana cara memanfaatkan masa muda dalam Islam? Memanfaatkan masa muda? Ayo kuwi mau. Mas gue tak jelaske mau. Manfaatkan waktumu, jangan sampai dibuang sia-sia, jangan sampai terlewat sia-sia. Dan pilihannya cuma 2, yaitu pastikan itu untuk kemajuan dirimu terkait dengan dunia atau kemajuan dirimu terkait dengan akhirat. Makanya di dalam sebuah perkataan mutiara orang Arab dikatakan bahwasanya aku tadi lali toh. Jadi pilihannya cuma 2, yaitu tambahlah ilmu dunia atau akhirat atau dua-duanya. Paman aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Pengen dunya enak ilmune. Ilmune ya enggak harus ning sekolahan, ilmune tadi itu nonton akun-akun itu, ngobrol, diskusi dan seterusnya. Paman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Pengen fi bil ilmi, pengen surga ada ilmunya, ilmu agama. Paman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Pengen dua-duanya ya ada ilmunya semua. Jadi enggak bisa atau enggak mungkin atau susah kalau semua itu didapatkan tidak pakai ilmu. Waton itu susahnya. Tetap kudu ana ilmune. Lah kayak wong ra sekolah kok sugih, ya dia punya ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya dia berguru sama orang-orang yang dia lihat. Sampai ada mungkin kamu pernah dengar Bob Sadino. Bob Sadino itu wong desa jadi. Nah, itu kelambine kayaknya katok cendak itu kelambine biasa. Tapi orang kaya tapi udah meninggal nih. Jadi dia itu dulu tuh mengkeliling dalah ya mungkin punya channel gitu ya. Dia main ke Belanda, ada ayam gitu loh. Bertelur. Ada ayam bertelur. Nah terus dia ingat nih daerah Kemang Jakarta itu banyak bule. Bule-bule itu pengennya kan nek sing dipangan tuh padha kaya negarane sana. Akhirnya dia beli telurnya itu dibawa pulang. Diteteske netes dingu. Begitu si ayam itu bertelur banyak, didol. Bule-bule kaget kok ana ayam iki telur iki padahal iki ning Indonesia gitu loh. Nah akhirnya yang terjadi mulailah dari situ bisnisnya. Bisnisnya basicnya pertanian, sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi kayak ini kayak apa nek ning daerah sana itu wong dodol kayak sayur kita. Nah, kayak gitu. Jadi supermarket tapi isinya sayur-sayur gitu. Namanya apa ya? Aku tadi lali kimchi apa ya? Kimchi apa ya? Jadi isinya sayur-sayur dan telur-telur dan daging-daging. Ikan-ikan juga. Oke, gitu ya. Jadi masa muda jangan disia-siakan. Ada lagi? Enggak ada? Cukup. Oke, kalau cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma